Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukaryo Atmajo, CPT Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan mempresentasikan mulai dari diri, tujuan pendidikan, coaching untuk supervisi akademik. Bersama fasilitator kita, Wijaya MSD, ajar praktek Alfi Hidayat SPD. Pertanyaan reflektif sesi mulai dari diri. Yang pertama, selama menjadi guru, pelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda? Yang kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Yang ketiga, menurut Anda, bagaimana proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang menjadi seorang pendidik? Yang keempat, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah, apakah yang perlu melakukan supervisi? Di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai 10. Situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal tersebut? Untuk jawaban pertanyaan yang pertama, pada saat saya disupervisi oleh kepala sekolah, saya merasa sangat percaya diri karena melalui supervisi saya bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan kepada murid. Dari hasil supervisi saya mendapatkan gambaran tentang apa saja yang perlu saya tingkatkan dalam menjalankan peran saya sebagai pendidik. Kemudian saya bisa menyusun tindak lanjut yang lebih baik dan ada motivasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid. Maka dari itu saya selalu terbuka dalam menerima masukan tentang cara pembelajaran yang baik dari kepala sekolah atau dari rekan sejawat. Jawaban pertanyaan nomor 2, berdasarkan pengalaman ketika saya akan melakukan supervisi oleh kepala sekolah, saya mendapat surat dan jadwal sehingga saya bisa mempersiapkan diri dengan matang. Saya persiapkan perangkat ajar yang sudah saya tunjukkan kepada kurikulum sebelumnya. Setelah supervisi, supervisor memberikan umpan balik kepada saya yang kemudian menjadi bahan refleksi untuk saya. Yang selanjutnya saya merencanakan tindak lanjut untuk perbaikan di kelas saya dan saya implementasikan pada kegiatan belajar mengajar berikutnya. Untuk jawaban pertanyaan nomor 3, proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah pimpinan terlebih dahulu menyampaikan rencana supervisi, tujuan, dan indikator dalam pelaksanaan supervisi tersebut. Proses supervisi harus dilakukan secara teratur dan terjadwal, sehingga seorang pendidik akan selalu mempersiapkan diri dengan baik dan perbaikan akan terjadi. Yang kedua, selain memiliki tujuan yang jelas,
terakhir, apa saja yang dibutuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Yang pertama adalah adanya koordinasi yang baik antara pimpinan yang akan melakukan supervisi dengan guru yang disupervisi dan kompetensi dalam mengembangkan orang lain. Yang kedua, ketersediaan daya dukung dalam pelaksanaan pembelajaran seperti sarana dan prasarana. Dan yang ketiga adalah adanya instrumen supervisi yang bersifat objektif. Selanjutnya, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sendiri sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini, dan apa saja kegiatan materi manfaat yang diharapkan dalam modul ini. Pada diri saya setelah mempelajari modul ini, saya mampu memahami seluruh materi dan dapat mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran tentang coaching untuk supervisi akademik dengan baik, sehingga kompetensi saya semakin berkembang menjadi pribadi yang memiliki tekad untuk terus belajar dalam menerapkan aksi nyata dari pembelajaran yang telah saya peroleh pada modul ini, dan dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi sekolah dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Hal ini dapat dimulai dengan menjalin kolaborasi kepada guru dan warga sekolah. Kegiatan materi manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini: adanya kegiatan coaching yang memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya dalam mengajar, serta membantu saya dalam merencanakan upaya perbaikan. Kemudian kegiatan diskusi dan refleksi yang lebih intensif, sehingga memungkinkan saya untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang keterampilan coaching. Kemudian adanya materi yang menggambarkan kode etik atau prinsip terkait kegiatan coaching untuk supervisi akademik, dan adanya observasi dan umpan balik yang diberikan terhadap keterampilan mengajar saya, sehingga bermanfaat untuk perbaikan praktik di masa yang akan datang. Demikian